Don't forget to subscribe for more empowering content. Teman-teman, saya akan mulai. Mungkin nanti seiring berjalan teman-teman bisa berkenalan ya, karena saya belum berkenalan dengan teman-teman. Di sini ada Mas Regi. Halo Mas Regi, ya juga hadir. Baik, virtual tourism itu sebenarnya satu konsep yang sudah mulai ada sejak mulai internet ada. Jadi kurang lebih sejak tahun 90-an ya. Tapi memang penetrasi virtual tourism mungkin lebih banyak setelah adanya sosial media. Nah, kenapa? Karena tujuan utama dari virtual tourism sendiri sebenarnya bukan ingin menjadi sesuatu yang baru, yang bahkan ada para ilmuwan dan para praktisi yang mengatakan virtual tourism itu justru menghancurkan industri tourism itu sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan oleh banyak pihak, terutama para pengelola destinasi, para penyelenggara tour and travel dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sendiri memang sebagai penyelenggara, sebagai praktisi, tentu sebenarnya tidak khawatir. Kenapa? Karena kalau saya percaya bahwa virtual tourism ini sebenarnya menjadi jalan untuk mempromosikan pariwisata itu sendiri. Karena memang bisa dibayangkan oleh oleh teman-teman bagaimana ya. Saya mau nge-share screen sebentar ya. Ada seperti ini nih. Nah, ini adalah salah satu penggambaran virtual tourism itu. Tetapi sebenarnya ini adalah virtual reality tentang satu destinasi. Nah, biasanya para penyelenggara menambahkan atau mengedit value dari cerita-cerita sejarah atau cerita-cerita dari bangunan itu sendiri. Nah, virtual reality ini sebenarnya kerap banyak dilakukan oleh destinasi, salah satunya misalnya museum gitu ya. Jadi tetapi memang karena kita dalam konteks pandemi, sebenarnya virtual reality ini mungkin lebih tepatnya atau lebih simpelnya adalah bagaimana kita bisa jalan-jalan gitu ya, bisa menikmati wisata tapi hanya dengan di rumah saja. Nah, konteks ini sebenarnya sudah terjadi sejak kurang lebih di akhir tahun 2000-an, jadi 2010 kemari. Nah, saat ini memang banyak sekali penyelenggara, pengelola destinasi, pengelola objek wisata terutama yang sudah menyajikan virtual tourism kepada masyarakat dengan sangat mudah, bahkan gratis gitu. Contoh misalnya beberapa museum di Indonesia dalam konteks pandemi ini mereka membuka kesempatan kepada para pengunjung online gitu ya, atau para followersnya, baik itu di sosial media ataupun di media lain ya, mereka untuk mengunjungi museumnya tanpa harus datang ke museum dengan cara ada satu admin di dalam akun sosial media dari museum tersebut dan satu pemandu. Jadi si admin memegang gadgetnya gitu, merekam live dengan sosial medianya, kemudian misalnya Instagram gitu, si pemandu menjelaskan sambil berkeliling. Jadi yang menonton ya mereka seolah-olah ikut berwisata. Tetapi memang ya hanya sebatas itu yang paling simpel. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks umum, dalam konteks sains, virtual tourism itu kurang lebih diidentifikasi ada 3 yang sebentar. Yang pertama adalah Yang pertama adalah bagaimana mendevelop ya
reservasi, jaringan reservasi dan booking secara global. Itu salah satunya. Dan ini sudah terjadi sebenarnya di Indonesia ya. Bagaimana kita mau booking hotel, mau booking tiket pesawat dan lain sebagainya, itu semua sudah secara online. Jadi dan bahkan di penyedia layanan di seluruh dunia itu bisa kita lakukan. Misalnya ketika saya akan menginap, ketika akan berkunjung ke Jerman ini secara online dan bisa menggunakan berbagai aplikasi, itu sebenarnya salah satu bentuk virtual tourism. Nah, kemudian yang kedua, virtual tourism itu berkenaan juga dengan electronic marketing dan manajemen. Jadi semua bisa disimplifikasi. Jadi adanya virtual office itu juga salah satunya. Tapi memang dalam konteks Indonesia kelihatannya tour and travel ini masih kaku ya, karena kalau kita ingin berbikin PT tour and travel itu mesti ada kantornya yang real ya, tidak bisa virtual office. Tahu saya itu. Jadi itu kendala itu yang memang masih ada di Indonesia. Tapi sebenarnya di luar negeri virtual office untuk tour and travel mestinya bisa. Kenapa? Karena sebenarnya kita kan tidak akan berwisata ke kantornya, kita akan berwisata ke tempat wisata. Jadi booking online mau apapun dan termasuk pemandunya bisa secara online juga di booking. Artinya disiapkan oleh si penyelenggara. Jadi sebenarnya bisa disimplifikasi dan itu sudah saya alami banyak kali kasus ya, yang orang booking untuk tour misalnya ke Kota Tua ya, ke Bogor atau ke Semarang kemana, dan itu cukup by phone gitu atau cukup bahkan via WhatsApp. 5 orang mau ke Gunung Padang, waktunya sekian lama, minta dibuatkan itinerary gitu. Jadi itu salah satu bentuk virtual tourism sebenarnya contohnya. Nah, yang ketiga dari virtual tourism itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana mendesain sebuah virtual tour ya. Nah, virtual tour ini yang menjadi tantangan sebenarnya yang terakhir. Kenapa? Karena kita memerlukan prasarana, memerlukan alat gitu. Seperti mungkin teman-teman pernah nonton di filmnya Ready Play One gitu ya. Bagaimana orang hanya dengan diam di satu tempat, tapi dia bisa menjelajah berbagai tempat gitu. Nah, tetapi satu hal tadi, saya kira teman-teman juga mungkin percaya ya, kayaknya nggak mungkin kita melakukan wisata gitu ya, kalau hanya dari rumah gitu. Contohnya gini nih, kita mau ke gunung, terus ya kita cuma duduk di kursi, udah liatin pakai VR gitu. Saya kira kita nggak akan bisa menikmatinya gitu. Mungkin hanya visual, tetapi kita tidak merasakan ambience-nya gitu. Nah, jadi untuk penyelenggara tour and travel nggak usah takut, sebenarnya virtual tourism ini justru nggak akan mematikan industri pariwisata itu sendiri. Bukan berarti kalau saya gini misalnya, saya sejujur belum pernah ke Spy Museum di Washington, ya. Itu museum yang favorit ya, bagi warga Amerika dan terutama kaum milenial, termasuk saya gitu. Tapi saya bisa tahu kondisi di dalamnya, isinya hanya dengan secara online melakukan pencarian. Nah, itu sudah bentuk virtual tourism sebenarnya. Tetapi memang ya agak sulit karena kita mesti mencari. Nah, biasanya museum-museum menyediakan layanan website seperti British Natural History Museum. Ya, bahkan secara interaktif di websitenya itu dia menampilkan tour ya. Jadi ada yang pakai 360 derajat foto, misalnya foto 360 gitu. Kemudian ada yang juga berupa video yang diputarkan di setiap section room-nya. Jadi misalnya room ini ada yang keseluruhan. Tentu waktunya lebih lama. Nah, memang
salah satu juga persoalan adalah soal waktu. Kita tidak mungkin saat ini di sela-sela kesibukan kita, meskipun weekend, kita mau virtual tourism kemana nih, tetap akses kita untuk online, untuk menyaksikan sesuatu, biasanya tidak lebih dari 5 menit. Jadi, virtual tourism ini sebenarnya karena berkenaan dengan teknologi, mestinya para konten kreator yang ada di setiap penyelenggara destinasi itu memikirkan tadi bahwa tidak mungkin kita menyajikan konten-konten itu keseluruhan. Jadi mesti dipilih yang masterpiece. Karena apa? Karena tujuan dari virtual tourism itu adalah memikat, ya, mempromosikan, menjadi teaser, ya, tidak untuk kemudian memuaskan, karena salah satu tujuan akhir dari virtual tourism itu adalah menumbuhkan awareness, kemudian menjadi daya tarik sehingga orang langsung ingin berkunjung langsung gitu. Orang memiliki pemikiran, memiliki semangat, bahkan kemudian nanti mengeksekusi, memberi tiketnya secara langsung, menjadwalkan kapan akan datang ke museum tersebut dan lain sebagainya. Jadi virtual tourism ini sebenarnya pancingan untuk mengajak masyarakat mengunjunginya di kemudian hari. Nah, tapi juga ada beberapa hal dalam literatur yang saya baca mengenai virtual tourism itu adalah pertama bahwa virtual tourism itu sebenarnya ditujukan secara spesifik dan khusus, ya. Bukan berarti saya ingin menyinggung, tapi memang kenyataannya virtual tourism di seluruh dunia itu disiapkan bagi mereka kaum orang tua, ya, kaum senior gitu ya. Jadi mereka-mereka yang sudah berumur, yang sudah tua, yang tidak memiliki banyak waktu lagi, mereka bisa melakukan virtual tour misalnya dari rumah gitu. Bisa menggunakan VR karena beberapa museum atau beberapa tempat wisata sudah menyediakan layanan video 3 dimensi, misalnya salah satunya, ya. Jadi itu. Nah, yang kedua untuk kaum difabel. Jadi untuk mereka yang punya kesulitan, punya kesulitan akses dan lain sebagainya, terutama yang kaum difabel misalnya, mereka tidak mungkin berpetualang lebih jauh lagi, meskipun saya punya teman-teman kaum penyandang tuli, ya, kemudian yang menggunakan kursi roda dan lain sebagainya, itu kita pernah bikin namanya kerjasama dengan Jakarta Free Barrier Tourism, kalau nggak salah JBFT, ya, Jakarta Barrier Free Tourism kalau tidak salah. Itu bahkan ke Pulau Onrus, mereka naik perahu gitu ya, digotong dan sebagainya. Mereka menikmati. Tetapi secara khusus memang katanya, ya, menurut beberapa peneliti dari referensi-referensi yang saya baca, virtual tourism itu untuk kaum difabel gitu. Jadi biar mereka bisa menikmati itu. Sebenarnya saya sih agak kurang setuju, ya, karena saat ini mestinya virtual tourism ya untuk siapapun gitu, ya. Tidak mesti secara khusus ditujukan bagi kaum difabel atau kaum orang tua. Kenapa? Karena kaum milenial saat ini dengan waktunya lebih banyak digunakan di gadget, sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk mereka belajar berwisata gitu ya secara online. Nah, kemudian juga kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh pemerintah, ya, teman-teman. Jadi teman-teman lihat ini, ya, paradigma pembangunan pariwisata ke depan. Jadi dalam RPJMN 2020-2024, mohon konfirmasi apakah teman-teman melihat? Halo? Lihat. Lihat, ya? Baik, Lihat. saya takutin. Dalam nilai-nilai utama itu di terakhir ada adopsi teknologi. Jadi sebenarnya mestinya ya tentu diversifikasi produk dan jasa ini juga mesti jadi tujuan utama, dan juga adopsi teknologi. Nah, adopsi teknologi ini sebenarnya tadi VR itu sendiri. Nah, ini dari RPJMN, ya, dari pemerintah.
Dan kalau kita lihat sebenarnya promosi salah satu bentuk virtual tourism itu adalah ini teman-teman, yaitu ini. Jadi pariwisata bisa dipromosikan melalui film. Jadi film adalah salah satu bentuk virtual tourism sebenarnya, atau salah satu bentuk cara di dalam virtual tourism. Kenapa saya sampaikan begini? Karena kita akan langsung spesifik Hobbit, misalnya, film Hobbit, atau film-film Hollywood Amerika, itu langsung ada yang campaign politik, ada campaignnya ke teknologi, ada campaignnya ke militer gitu ya, misalnya film-film Hollywood seperti Crazy Rich ini ya, ini langsung ke Singapura gitu ya, Lord of the Ring ke New Zealand gitu. Jadi saya kira memang virtual tourism ini akan jadi sesuatu yang terus berkembang dan menjadi arus utama pada akhirnya nanti di sela-sela kemajuan teknologi dan informasi di kehidupan kita saat ini. Nah, tapi dalam konteks COVID-19, sebenarnya virtual tourism ini justru menjadi sesuatu yang mestinya dikembangkan. Nah, prihatinnya adalah bahwa pariwisata justru mati, ya, karena kita belum siap dengan virtual tourism. Jadi kalau menurut laporan teman-teman di banyak kasus, ya, karena COVID ini justru pemandu berhenti bekerja, begitu ya, agent travel juga malah tutup, gitu. Hotel juga banyak yang tutup, banyak hotel yang diskon, bahkan ada satu fenomena yang menarik, hotel-hotel itu di Bali terutama ya, itu menjual kamarnya dengan cara bulanan ya. Jadi atau ada mingguan, ada bulanan. Jadi hotel sekelas bintang 4, bintang 5 di Bali, tanpa saya sebutkan produknya ya, itu menjualnya ada yang seharga 9 juta per minggu. Ada yang bahkan 9 juta per bulan gitu ya. Jadi itu yang menurut saya sangat tidak masuk akal kalau dalam kondisi normal. Nah, karena di dalam kondisi COVID ini itu menjadi masuk akal, tapi kan dipikir-pikir siapa yang akan nginep gitu ya. Toh kita stay at home gitu. Nah, barangkali itu bagi turis atau wisatawan yang terdampar yang nggak bisa balik, ya, atau wisatawan asing atau siapapun yang WNA misalnya yang memang punya keterbatasan dalam hal izin tinggal sehingga dia perlu satu tempat yang bisa di-booking lebih lama. Nah, jadi ada hal demikian fenomena karena COVID ini. Nah, virtual tourism ini mestinya sih menjadi jalan bagi bagi kita untuk menumbuhkan perekonomian, karena pariwisata sebenarnya adalah soal industri, jadi soal ekonomi. Jadi meskipun banyak ditakutkan oleh para penyelenggara pariwisata, terutama para pelaku ekonomi, para pelaku industri pariwisata, virtual tourism ini ditakuti ya. Artinya ditakuti itu dikhawatirkan justru nanti mengalihkan cara-cara masyarakat, cara-cara wisatawan, sehingga akhirnya justru tidak berkunjung, malah hanya menikmatinya secara online. Nah, ini perlu diantisipasi, perlu ditangani, tentu dengan cara kita hanya menyajikan masterpiece dari destinasi kita yang sangat simple dan tidak perlu in-depth, tidak perlu mendalam gitu, supaya nanti, gue mesti tahu jauh lebih dalam nih, dan karena itu mesti berkunjung ke lokasinya. Dan setelah itu dia langsung telepon atau langsung booking online dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya kira itu dari saya sementara, barangkali kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya langsung. Mungkin Mbak Iim bisa membantu saya gitu. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Kang Asep atas sharingnya. Buat teman-teman bisa langsung menuliskan di chat jika mau bertanya, atau bisa juga meng-unmute dirinya kalau mau ngobrol langsung juga sama Kang Asep. Silahkan, tadi ada Pak Leo sudah share banyak. Selamat sore Kang Asep. Sore, ya. Perkenalkan, nama saya Leo Kodafi dari Jakarta. Kebetulan saya itu pendukung para pelaku wisata di beberapa daerah prioritas. Ini sih sebetulnya tugas kantor. Yes. Saya itu mengemban program pembiayaan untuk homestay di desa wisata. Nah, tapi ya dengan kondisi saat ini kita melihat kayaknya bakal menghadapi challenge yang luar biasa gitu. Untuk informasi, saya sudah implementasi di 4 desa, di Solo, di Samiran, di Jogja, di Gunung Kidul, di Ngelanggeran, dan di Kulon Progo, kemudian di Mandalika, di Desa Kuta. Nah, yang mereka hadapi sekarang ini kan sebetulnya pengunjung ya. Tadi sempat disebutin Kang Asep bahwa siapa yang mau nginep, event diketawarin 9 juta sebulan juga sekarang siapa yang mau nginep ya. Iya. Nah, tapi kan siapa yang mau nginep. Nah, sekarang dengan saya kan memberikan pembiayaan kepada mereka, walaupun saya kasih dengan harga yang sangat murah, yaitu kita cuma kasih 3%. Karena ini salah satu program kemitraan dari perusahaan saya. 3% setahun. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan kepada mereka supaya mereka tetap bisa, ya paling nggak bisa bertahan lah, paling nggak bisa bertahan, karena program ini juga masih baru, saya baru jalan 1 tahun, masih ada 9 tahun kewajiban mereka, ini harus gimana, dan kira-kira sampai kapan gitu. Pertama, apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus siapkan gitu ya, untuk jangka waktu dekat, terus yang kedua, mau sampai kapan kira-kira menurut Kang Asep nih kondisi kayak gini? Makasih Kang. Baik, ini Mas Leo ya, pertanyaannya sangat, ini juga tadi yang kami bahas di Kemenpar. Jadi ini dilalahnya pariwisata kita ini menghadapi satu kendala, satu tantangan yang maha besar karena COVID. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa pariwisata itu devisa nomor 1 terbesar. Jadi di Indonesia. Sebelumnya di tahun 2015-2016 sebenarnya masih oil and gas, jadi masih minyak dan gas bumi. Itu nomor 1. Yang kedua pariwisata. Sekarang justru pariwisata sudah menduduki nomor 1. Kenapa? Karena minyak dan gas bumi per tahun anjlok, hampir 1 juta barel. Itu di seluruh dunia merata, termasuk juga di Indonesia. Nah, jadi pariwisata ini menjadi tumpuan, sebenarnya menjadi harapan bagi ekonomi Indonesia. Nah, tetapi juga saya sampaikan gitu ke mereka, karena saya punya pemahaman bahwa tidak mungkin di dunia ini terjadi pariwisata jika tidak ada perbedaan sejarah dan budaya. Nah, perkataan saya ini kemudian dikutip, jadi dijadikan quote oleh teman-teman media. Jadi memang karena perbedaan budaya dan sejarah inilah orang-orang mau datang ke Indonesia. Orang Inggris akan marah besar kalau dia datang ke Bandung, terus orang Bandung pasti ajak ngobrol, ngomongnya bahasa Inggris semua. Nggak bisa lagi mereka bahasa Sunda. Kata orang Inggris, ngapain gua ke sini? Orang Bandung udah sama kayak kita gitu. Apa bedanya sama kita gitu. Nah, karena ada perbedaan, sebenarnya orang Inggris itu datang mencari sesuatu yang beda. Nah, pariwisata tuh begitu. Menara Eiffel itu kan kalau Mas Leo kita ke mana? Ke Paris, terus naik Menara Eiffel, lah ini sama kayak Monas, gua ngapain ke sini gitu. Nah, karena beda dengan Monas, makanya kita datang naik ke Menara Eiffel gitu. Nah, jadi kekuatan kita di situ. Nah,
pertanyaan dari Mas Leo sebenarnya eh, em, saya mengapresiasi justru apa yang dilakukan oleh perusahaannya atau Mas Leo dan tim ya di kantornya dengan membantu membiayai mengempowering ibaratnya ya pelaku pariwisata. Kenapa? Pelaku pariwisata di daerah itu sebenarnya memiliki banyak kendala. Yang salah satu yang paling penting yang mungkin nanti ke depan pendanaan itu bisa di dalam bentuk lain adalah capacity building. Dan ini yang menjadi concern kami. Kebetulan saya juga membantu Kemenpar menjadi tenaga ahli begitu untuk capacity building. Jadi akan ada, nah ini mungkin ini akan sekaligus saya juga menginformasikan karena tanggal 14 hari Rabu kalau tidak salah Mei itu akan ada webinar nasional. Saya akan menjadi salah satu pembicara dan narasumbernya berkenaan dengan bagaimana mencari atau menumbuhkan atau menghidupkan atau melihat potensi nilai-nilai dari pariwisata budaya di Indonesia, tapi melalui sosial media. Nah, ini salah satu sebenarnya capacity building bagi para konten kreator, para komunitas, para penyelenggara pariwisata gitu ya, untuk mempromosikan tempat-tempat wisata budaya atau wisata sejarah yang ada di Indonesia. Nah, ini akan berseris dan ke 5 destinasi super prioritas. Jadi yang 10 prioritas, ini yang 5. Jadi ada Borobudur, ada Danau Toba kalau tidak salah, dan ada 5, saya lupa persisnya. Nah, mungkin akan segera dipublikasikan nanti di Kemenpar sendiri dan kami juga akan bantu. Nah, jadi apresiasi saya untuk Mas Leo itu, ya, bahwa apa yang dilakukan itu sangat baik sekali. Dan nah, yang pertanyaan yang kedua yang saya ingin coba jawab, sampai kapan? Saya kira kondisi saat ini sulit diprediksi. Ya, agenda saya jujur terdampak. Jadi jadwal saya memberi materi di berbagai kampus, di berbagai kantor, di berbagai tempat itu terhenti karena COVID. Ada beberapa yang memang bisa dialihkan ke conference, video conference seperti Zoom atau misalnya webinar dan sebagainya. Tapi ada yang nggak bisa gitu, karena memang perlu langsung tatap muka misalnya. Nah, ini menjadi kendala sebenarnya. Dan kalau lihat apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan harapan-harapan yang disampaikan oleh mereka, terutama oleh gugus tugas, itu kelihatannya memang kemungkinan besar di Juni ya. Tetapi kita masih terus update. Jadi ya optimis lah, mudah-mudahan Juni bisa selesai karena memang juga banyak kegiatan sebenarnya, dan yang paling penting juga salah satunya adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi ini juga nyaris tidak dibicarakan di banyak kesempatan ya, nyaris terlupakan. Padahal bangsa berdiri karena perjuangan gitu, salah satunya. Nah, saya minta Mas Leo mungkin pertanyaan yang pertama, ini kan yang kedua itu sampai kapan gitu. Yang pertama ini apa ya Mas Leo ya? Mungkin boleh diulang Mas? Iya, gini Kang, kalau pertama itu kan kira-kira kiat apa gitu buat para pelaku industri pariwisata ini untuk menghadapi, karena kan kalau saya fokusnya ke homestay gitu ya. Nih orang-orang kayak tadi kan mungkin Mas Asep mencoba menawarkan konsep virtual tourism. Nah kalau yang di desa wisata, pelaku orang desa itu kira-kira apa yang kira-kira reachable buat mereka gitu? Ini ada kaitannya juga dengan bagaimana secara ekonomi mereka bisa bertahan nggak kira-kira? Bisa jadi gitu mungkin ya? Iya. Atau saya coba elaborasi ya. Baik. Mangga. Jadi gini Mas Leo ya. Virtual tourism itu memang seperti yang tadi saya sampaikan adalah medium, jadi perantara. Nah ini untuk teman-teman di desa sebenarnya bisa dijadikan gitu. Teman-teman di Jawa Barat konten kreatornya sudah mulai nih,
bagaimana mereka mempromosikan kondisi alam, ya, air terjun, bahkan yang menarik adalah mereka membuat satu dialog, ya, kondisi masyarakat setempat di kampung dengan gayanya mereka yang khas. Nah, secara tidak langsung itu menjadi pendorong untuk bagaimana promosi pariwisata Jawa Barat maju. Nah, saya sebenarnya juga salah satu tim sebenarnya di Jawa Barat. Saya tim sinkronisasi dan tim optimasi, ya, Gubernur Jawa Barat di bidang pariwisata. Jadi waktu Kang Emil jadi gubernur, saya yang mempersiapkan rencana jangka panjang, jangka pendek, dan sebagainya untuk pariwisata, termasuk menyusun anggaran. Jadi ada banyak cara sebenarnya yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah tentu tadi bahwa kita mesti lebih kompleks dalam memandangnya. Kita mesti melibatkan banyak pihak. Nah, mungkin yang lagi viral sekarang misalnya ada lagu Sunda, Harudang, Harudang. Itu sebenarnya bisa menjadi cara untuk mempromosikan pariwisata, ya. Ada lagi joget yang di TikTok itu, ya, yang lagu itu yang juga Sunda gitu, ya. Yang apa sih, makanan atau apa yang segala dihakan apalah gitu, ya. Nah, itu juga salah satu. Nah, jadi sebenarnya dan itu menjadi medium, ya, untuk virtual tourism tadi. Nah, tinggal nanti kontennya disesuaikan lagi. Nah, capacity building juga saya kira ini tepat jika diberikan itu ke teman-teman di daerah tadi gitu. Nah, hanya saja memang jika dihubungkan nanti dengan bagaimana secara ekonomi mereka bisa bertahan, mungkin ini agak sulit. Kenapa? Karena di era COVID-19 ini saya kira ekstra, kita mesti ekstra teman-teman di daerah terutama, tapi mungkin bisa mulai dari yang paling kecil dulu, misalnya mereka mempersiapkan konten, ya, di daerahnya itu dengan menggunakan sosial media mereka, dengan handphonenya mereka gitu. Nah, ini konten kreatif ini memang mesti diajarkan, mesti dibangun kesadarannya untuk ditumbuhkan keberanian mereka untuk bisa membuat konten-konten ini gitu. Jadi kalau mereka punya homestay, ya, atau mereka punya destinasi-destinasi lain yang mereka anggap apa namanya unik, ya, mereka bisa promosikan itu. Dan tentu memang, ya, kemampuan ini mesti terus diasah dan dikembangkan. Mungkin teman-teman tahu yang namanya, ya. Bade Ya. Tumaros tiasa Kang Asep damang Regi, ya. Mangga Mas Regi, mangga. Aduh. Kalau pisan itu. Kang Asep, ini Yes. saya tuh lagi pengen nanya diskusi mengenai pasca COVID lah gitu kan, the next normal kan gitu kan, the new normal teh kedepannya kan sudah banyak perubahan, termasuk yang Kang Asep tadi katakan VR menjadi salah satu alat untuk mempromosikan pariwisata. Nah, yang saya tertarik ini mengenai pengembangan pariwisata di desa dari sisi budaya, dari sisi arsitekturnya, dan dari sisi adat istiadatnya, Kang. Karena gini, Kang, saya teh penasaran, di zaman milenial sekarang mah nggak ada lagi orang yang ngomong pamali, Kang. Kayak saya orang Sunda gitu kan. Kalau saya mah kan pasti kan orang tua saya kan pasti bilang pamali ini, pamali itu. Tapi kan pamali itu kan berdasarkan mitologi dari zaman dulu kan. Nah, itu kan ada sejarahnya dan ada values-nya sebenarnya yang bisa diturunkan. Hari saya ke desa itu tuh masih ada. Nah, bagaimana melestarikan itu dari sisi budaya gitu kan, dari sisi bangunan-bangunannya gitu. Kalau di desa-desa kan rumah panggung teh masih ada yang bawahnya teh bilik gitu kan, bawahnya teh ayam gitu kan masih ada gitu kan. Nah, bawahnya tuh itu kan, talapu kandang ayam, ya. nah gitu kan. Nah, itu teh gimana untuk bisa anak cucu kita bisa melihat itu sehingga mereka bisa dapat values, sementara gerusan teknologi
di mana desa menjadi the new global itu semakin kejadian gitu. Nah, kumaha ta Kang? Pengen diskusi aja saya. Ya, bagus itu Mas Regi ya, karena ini sebenarnya bisa jadi salah satu alternatif ya. Dan ini udah masuk ke konten berarti ya. Nah, kemampuan sekali lagi ini berhubungan juga dengan pertanyaannya Mas Leo. Jadi kemampuan warga, kemampuan masyarakat setempat, terutama praktisi-praktisinya gitu dalam menumbuhkan kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Karena gini, pariwisata itu tidak akan jalan kalau tidak gotong royong. Dan gotong royong kan menjadi budaya kita. Jadi kalau contoh lagi ini satu babakan gitu. Selama warganya masih berontak, masih belum mau mendandani rumahnya ala Betawi, ya perkampungan budaya Betawi satu babakan nggak akan jalan. Nggak akan bisa tumbuh kebersamaan di situ, ya karena mereka kepentingannya masih belum sama, belum ada visi bersama gitu. Nah jadi mungkin tentu Mas Leo ya, Mas Regi, kita semua mesti bicara pada tataran yang paling simpel lah gitu. Sekarang di satu desa, siapa sih perangkat desanya, siapa sih tokoh masyarakatnya, siapa sih RW, RT, dan lain sebagainya. Nah, dikumpulkan. Diberikan pemahaman, kesadaran bahwa jika desa ini ingin maju, jika desa ini ingin hidup sejahtera, bahagia, ya mereka mesti punya kreativitas. Jadi kalau cuma ngandelin warganya menjadi petani, ada yang ke kota pergi jadi buruh migran gitu, ya sudah gitu. Desa itu akan seperti itu terus. Tapi kalau punya kreativitas, oke, siapa yang bertani di sini, kumpulkan. Siapa yang punya kebo, kumpulkan. Siapa yang bercocok tanam dari mulai ada nggak palawija, ada nggak hortikultura, ada apalagi, kumpulkan. Buat diversifikasi di desa itu. Kemudian yang beras, yang padi, buat juga kelompok, dibikin klaster masing-masing, dan kalau perlu ditempatkan dalam satu tempat. Ada nggak ciri khas dari desa itu? Kalau kita ke Lampung, itu siger itu di mana-mana, di setiap rumah ditempelin siger. Itu branding. Nah, Jawa Barat masih lemah, kita belum punya itu. Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung yang paling dahsyat. Nah, mungkin Nias oke. Toraja oke, Papua apalagi udah oke, keren lah gitu. Nah, kita yang mendekati kota-kota besar di Pulau Jawa terutama nggak punya branding itu. Nah, jadi kembali ke desa, mungkin teman-teman tahu ya, ada banyak tradisi-tradisi yang di desa yang kemudian dijual untuk orang-orang kota. Tradisi mandiin kebo, itu dijual. Yang paling gila adalah menangkap ikan. Ini saya tuh bawa anak saya ke Kuntum Farm Field di Bogor, ya. Di belah mana Kang? Itu Kuntum Farm Field di Bogor, itu deket. Nanti di Google aja ya. Dari Ciawi lah, paling dekat dari Ciawi. Nah, itu Kuntum Farm Field itu tiket masuk toh cuman buat ngelihat itu 50.000. Memang kawasannya besar, jadi berapa hektar gitu ya. Dan itu ada klaster. Nah, yang menarik dari Kuntum Pampil itu adalah menangkap ikan. Jadi ada satu kolamnya sih dari beton, cuman nggak dibikin kaku gitu, jadi kayak kolam ikan biasa, kayak balong gitu. Tapi nggak ada lumpur. Masalahnya itu jadi menurut saya karena nggak ada lumpur jadi nggak seru, tapi karena buat anak-anak itu bayar 150.000. Itu kan tiketnya 50. Nah, kalau mau nangkap ikan bayar 150.000, sama anak-anak lain digabungin, ikannya ditaruh di situ yang banyak, gitu ya. Dapat nggak dapat, kita dapat 2 kilogram ikan bawa pulang. Sama aja kan dia jualan ikan, tapi harga lebih mahal gitu kan. Tapi orang bau amis, basah kuyup, mandi di situ sama ikan. Itu, nah terus ngasih makan kelinci, itu saya lihat kelincinya sampai bosen karena dikasih makanan yang sama anak-anak. Karena jam 8 sampai jam 9 TK ini, jam sekian dikasih makan yang sama gitu.
marmut, angsa, bebek, ayam, itu ada tempat-tempatnya. Saya mau ngasih makan ikan, ngasih makan sapi. Kenapa? Karena di kota nggak ada gitu. Itu dijual. Jadi bayangin pakannya aja dijual 15.000, 10.000, 5.000. Yang ngedistribusi pakan siapa? Mereka juga. Ya, jadi warga yang kerja di situ memang orang lokal, iya. Jadi, nah, tetapi ini kan pengelolaannya satu kalau yang ini. Nah, tapi kalau bagaimana kalau itu kita copy ke desa? Bisa. Jadi kalau misalnya ada satu desa yang punya keunikan, misalnya keunikan bercocok tanamnya, yang dia tanam apa? Misalnya satu tanaman yang memang tidak ada di desa lain, itu malah lebih bagus. Padinya khusus, misalnya. Kalau perlu stroberi, ya. Sampai teman saya itu, anggota saya di Paguyuban Asep Dunia, Asep Stroberi, siapa sih yang nggak kenal dia? Restorannya banyak sekali di Lembang, di Garut, apalagi gitu ya. Belasan lah dia punya restorannya, namanya Asep Stroberi. Padahal dia munculkan stroberi, padahal liwet sama stroberi itu nggak ada hubungannya gitu. Nah, sampai dia bikin miniatur stroberi. Nah, di Lembang itu sama juga banyak macam-macam tuh ya. Dologi di Lembang, kemudian apalagi farmville itu banyak sekali. Masih makan rusa dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bisa, di desa ini sebenarnya bisa. Nah, dan itu bisa mesti ada satu kelompok, bisa Karang Taruna, bisa saja kelompok-kelompok yang dibentuk oleh perangkat desa atau bahkan oleh masyarakat secara musyawarah. Yuk, yang punya tanaman ini, petani ini, nah dibikin. Saya jadi ingat ada namanya Rieke Caroline, dia presenter Metro TV, dia ikut wira usaha muda mandiri, ya, wira usaha mandiri kalau nggak salah. Itu saya jurinya, gitu ya. Saya masih ingat di Bandung saya ngejuriin. Rieke Caroline ini menang gitu. Kenapa? Karena dia bikin desa wayang. Jadi dia bikin desa wayang, desa yang nggak ada kegiatan sama sekali, tapi dia punya keunikan, desa itu pengrajin wayang kalau tidak salah. Itu di daerah Yogyakarta atau mana gitu. Jadi masyarakatnya itu banyak yang membuat wayang. Nah, karena dia pengrajin wayang, jadi bagaimana cara membuat wayang, bagaimana tidur di rumahnya si pengrajin wayang. Jadi sampai dibuatkan, nah tidurnya itu akhirnya di desa pengrajin wayang. Jadi masyarakat membuat rumahnya, membersihkan rumahnya dan menyiapkannya itu sebagai akomodasi gitu ya. Nanti makanannya siapa yang bikin gitu ya. Itu sampai bikin trailnya, rute perjalanannya dan itu compile, digabungkan dengan rute alam. Jadi ada pohon teh dan lain sebagainya. Pokoknya dipadu-padankan lah supaya itu menjadi menarik. Nah, jadi ini bisa dilakukan kalau kita menguasai secara produk knowledge-nya di desa, dan desa juga punya visi misi yang sama, ingin maju, ingin sejahtera. Dan saya kira di era COVID ini bisa mestinya, tapi mulai dari bagaimana mempromosikannya, membuat konten. Jadi justru karena kita semua, sekarang bisa dibayangkan Mas Regi, Mas Leo, dan yang lainnya, saat ini kita semua fokus kemana sih? Nonton TV pasti. Saya seminggu pernah nggak nonton TV. Sebulan mungkin 2 atau 3 kali nonton TV. Waktu masih normal. Tapi karena COVID, ini tuh hampir, karena kenapa? Karena anak kan lihat TV. Nah, yang paling lebih lagi adalah handphone. Yang dilihat adalah pasti berita. Di TV itu pasti udah berita. Dan yang pasti Netflix. Kalau saya nonton Netflix sampai udah bosen tuh berapa episode, season, dari mulai Kingdom, dari apa, sampai nungguin ini kapan lagi, ternyata nggak ada episode berikutnya karena COVID juga di Korea gitu. Jadi istri nonton drama Korea, saya nonton film action, jadi film ditonton. Nah, ini juga promo kan sebenarnya bisa. Nah, kemudian news, berita-berita secara online, itu pasti kita pantau terus. Nah, dan sudah pasti kita sosial media. Nah, jadi karena ada orang kecenderungannya hampir tidak terbatas kapanpun, WFH ini kan istri saya bisa kerja sambil masak, suaranya aja yang penting keluar gitu. Nah, jadi karena kita akses terus sosial media, bahkan juga YouTube dan lain sebagainya, mestinya ya perangkat desa, masyarakat di desa bisa dibikinkan capacity building, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan bagaimana tadi memanfaatkan teknologi ini, gadget ini, sosial media ini ke masyarakat gitu.
Jadi dan mungkin ide-ide atau kreativitas masih diasah, digali bagi mereka. Saya kira Karang Taruna lah mestinya juga menjadi salah satu. Saya mungkin itu jawabannya. Nah, soal mitos ini menarik yang Oke, di kita Kang nih Asep, kaya. ada pertanyaan lagi dari Kak Ruby. Silahkan Kak Ruby bisa unmute. Halo, ya. Kang Asep. Punten tadi masih ngejelasin yang sama buat Kang Regi. Silakan aja dulu, saya nunggu aja dulu. Tadi masih ngejelasin mitos. Satu. Baik, ya. Jadi gini, soal mitos ini menarik. Tadi juga saya bahas di Kemenpar. Kemenpar ini, saya bilang teman-teman ini belum bisa membuat satu konsep di mana justru mengangkat tradisi. Ya, tradisi di Indonesia ini sangat kaya. Ya, dari 34 provinsi, 17.000 pulau, 1.200 etnis, 750 bahasa. Bayangkan legendanya berapa sih cerita rakyatnya dari mulai Timun Mas ya, Sangkuriang lain sebagainya. Nah, legenda mitos-mitos ini sebenarnya perlu disampaikan kembali. Nah, oleh sebab itu kita perlu storyteller. Jadi storytelling ya ini penting termasuk untuk mereka yang di desa-desa ini. Jadi nanti Mas Leo bisa membuat pelatihan untuk itu sebenarnya. Nah, tetapi kita banyak salah. Kita udah kerja sama-sama. Hah? Sudah kerjasama ya? Udah kerja sama-sama BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, Kang. Cakep kalau gitu. Nah, jadi mitos-mitos ini banyak disalah kaprahkan. Jadi banyak anak sekarang, milenial terutama yang melihat mitos itu sesuatu yang kemudian nggak ada manfaatnya. Padahal begini. Jadi contoh, Borobudur, Prambanan, itu mitosnya banyak sekali tuh. Contohnya Candi Prambanan dibangun satu malam oleh Bandung Bondowoso untuk Nyi Loro Jongrang. Kalau anak milenial yang nanggap ini pasti dia bilang mustahil. Kenapa? Zaman sekarang mistik itu udah nggak dipercaya lagi gitu. Sesuatu yang tahun 2020 apalagi gitu. Nah, kesalahan ini sebenarnya yang menyebabkan pendidikan di kita tuh nggak kena. Kenapa nggak disampaikan Candi Prambanan itu dibangun dengan sistem batu kunci dengan teknologi yang canggih sehingga tahan gempa. Borobudur juga demikian. Nah, jadi teknologinya, logikanya yang mestinya disampaikan. Kenapa perempuan nggak boleh berdiri di pintu? Tuh di Jawa Barat tuh pasti Kang lagi tahu lah. Kenapa perempuan nggak boleh nongkrong di pintu, berdiri di pintu? Kasih jodoh. Pamali kan, Mas Regi, bener nggak? Kasih jodoh. Pamalinya kenapa? Gini, rumah zaman dulu itu pintunya kecil-kecil. Kalau perempuan berdiri di pintu, yang ngalangin jalan dong. Nah, sekarang orang hamil. Kalau kan mitosnya kalau perempuan nongkrong di pintu itu nanti susah jodohnya, nongtot jodoh, hese jodoh, susah jodoh katanya. Nah, orang hamil katanya nongkrong di pintu nanti lahirannya susah. Bakal ada apalah gitu mitosnya. Pokoknya menakutkan gitu. Nah, perempuan yang nggak hamil aja nongkrong di pintu di rumah zaman dulu ngalangin jalan, yang hamil nutup jalan. Nah, itu kan kenyataannya. Sekarang rumah zaman sekarang gede-gede pintunya, lebar-lebar gitu. Jadi mau nongkrong di pintu juga nggak masalah. Jadi mitos cerita itu diciptakan oleh orang tua zaman dulu ya untuk membuat suasana menjadi teratur, menjadi tidak ada masalah gitu. Jadi dibuatlah mitos. Nah, mitos tapi kita punya yang namanya mitos mengorbankan anak perempuan ke Gunung Merapi itu ada, ya di Sulawesi ada. Kemudian mengorbankan harta benda itu banyak, ya. Tapi nyawa itu juga ada. Yang menarik di Jawa dulu ada yang namanya menyerahkan anak gadis untuk raja. Tuan Raja atau Paduka, ini anak saya, silahkan dipakai. Udah jadi itu, udah dihamili, dibawa pulang. Kamu dapat anak dari raja. Orang tua senang, padahal nggak dinikahi, dipakai doang sama raja. Terus si anaknya malah, saya yakin bingung ya, ini gue punya anak raja, bagaimana ini kan? Gitu. Nah, itu zaman dulu di kita ada cerita seperti itu. Dan satu kehormatan, satu kebanggaan kalau sampai punya anak dari raja gitu. Padahal nggak dinikahi gitu kan. Karena raja representasi dari dewa dan lain sebagainya. Nah,
itu mitos-mitos itu demikian, dan itu menarik kalau tradisi-tradisi cerita itu bisa disampaikan kembali di format ulang, ya diceritakan dengan gaya kekinian gitu, bahwa ada tradisi-tradisi yang unik seperti itu. Gitu. Mas Ruby silakan kalau mau nanya. Ya, Kang Asep, punten, saya lihat ini menarik. Saya saudaranya Regi, biar pas lihat, waduh pas banget temanya. Jadi Jadi gini asal di Kang Asep. Bandung gitu. Aduh, jadi sekedar bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau gitu ya. Saya tuh nanti mau ada Hostnya diskusi bingung. juga. Saya mau diskusi tentang, saya arsitek kebetulan, jadi kita akan berdiskusi tentang pariwisata ke depan. Saya juga nanti mengundang, nanti ada dari Departemen Pariwisata juga buat bicara itu. Nah, saya punya beberapa pengalaman tentang arsitektur yang saya bantu. Kemarin tuh saya bantu Festival Jailolo di Jailolo ya. Itu kan udah 9 tahun ya Jailolo. Kemudian bupatinya pengen bikin something yang beda, terus kita bikin. Biasanya Jailolo tuh dibikinnya di pesisir, lalu kita bantu dibikin di area bukit. Jadi kerjasama sama chef Ragil waktu itu, juga sama bupati. Jadi kita bikin teater kuliner. Saya ngebantuin bikin desain areanya, Ragil bikin makanan, lalu pertunjukannya itu 7 suku di situ. 7 suku oleh suku-sukunya sendiri. Jadi saya tuh tidak mendesain, saya tuh cuma membantu aja mereka membangun. Jadi dibangun oleh, saya desain tapi dibangun sama mereka. Nah, experience itu kalau buat saya itu arsitektur tradisional yang top down, dibangun bersama-sama, itu kan ritual ya, jadi kayak sosial banget gitu. Nah, itu experience yang saya datang melihat lautnya dan lain-lain. Nah, tapi saya juga punya pengalaman lain saya nggak bantu kebetulan dari Kementerian Desa buat di Labuan Bajo. Kita bikin waktu itu diminta buat bikin sebuah tempat pertunjukan buat tarian lah gitu ya. Dan kemudian sudah baik tapi tidak berhasil karena dari sananya ada sedikit clash antara ketua sukunya dan kepala desa lah, kayak gitulah sebenarnya gitu. Nah, jadi saya melihat kesuksesan dari pariwisata juga sangat tergantung dari kesiapan dari daerahnya. Itu satu saya lihatnya gitu ya. Yang kedua, bagaimana infrastruktur itu terbentuk. Jadi saya bisa melihat bagaimana si Festival Jailolo itu bagus sekali, tapi dia tuh benar-benar dibantu oleh bupatinya dari mulai exposure-nya, lalu dari mulai pesawatnya. Oh, gila lah, saya pikir tuh, saya waktu saya minta akses tuh ada 100 meter dari jalan mobil ke tempat kita, kayak hutan bakau, hutan cengkeh, itu langsung dibuatin sama PU-nya gitu. Nah, itu satu ya, saya cuma mau sharing tentang itu. Yang kedua berhubungan dengan virtual wisata tadi. Nah, pengalaman saya ini karena saya arsitek yang sangat meruang ya. Jadi pengalaman tadi itu saya rasa emang something yang sangat ritual buat saya. Jadi dilihat, dirasa, dibaukan dan lain-lain. Sementara si virtual ini kan emang menjadi pilihan teknologi di mana kita tidak bisa melakukan itu gitu ya. Saya kebetulan juga saya juga aktif saya banyak seneng gitu. Instalasi. Kebetulan saya kemarin ikutan satu instalasi di Jakarta. International, yang salah satunya itu saya lupa siapa namanya orang, jadi salah satu karya itu virtual VR, bagus banget gitu. Dia udah dibilang sangat ahli VR gitu. Saya lihat bagus tapi artistik ya, dalam arti artistik beda antara merasakan pemandangan sama merasakan artistik yang itulah gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi diskusinya itu kemudian itu dibuat dengan teknologi yang sangat tinggi. Nah, sementara kalau misalnya kalau kita hubungkan tadi ruang yang saya dapat secara ritual ke satu daerah Jailolo, melihat matahari, bau dan lain-lainnya itu luar biasa gitu ya. Lalu saya coba menjadi virtual, apakah si virtualnya dibikin oleh desanya gitu ya. Satu dengan infrastruktur yang ada, apakah dia menjadi ideal gitu ya. Karena pasti butuh pelatihan gitu ya. Dan sangat mahal ya kalau memang mau bagus itu.
Dan kemudian saya nggak tahu apakah nanti akhirnya apabila nanti 5 indera kita bisa merasa, mungkin kita bisa merasakan, tapi saya sih merasa terus terang ini akan menjadi sesuatu yang alternatif ya, bukan pengganti betul. Dan pada akhirnya emang si COVID ini apabila berakhir ya kita harus mencari jalan. Tapi bagaimana jalan supaya di saat kita kembali bisa berwisata, si new normal ini bisa kita diskusikan dengan baik, jaraknya misalnya atau bagaimana, itu sih. Itu sharing saya sih dari diskusi ini gitu. Gitu Kang. Ya. Mas Ruby, saya kira pariwisata ini tidak bisa terlepas dari peran-peran dari tangan-tangan arsitek ya, terutama ahli arsitek landscape. Kenapa? Karena salah satu yang secara teknis yang harus disiapkan oleh desa, oleh suatu kota, kabupaten, atau bahkan provinsi untuk mempersiapkan destinasi-destinasi itu, mereka mesti mendesain. Jadi destinasi yang perawan ya bagus gitu, tapi kan perlu akses jalan, perlu amenities, perlu akomodasi dan sebagainya. Nah, itu bisa saja jauh dari tempatnya, bisa juga dekat, bisa juga di tempat itu. Nah, cuma mesti diperhatikan memang sustainability kondisi di situ. Kalau tidak ya hancur gitu. Banyak tempat-tempat pariwisata, destinasi pariwisata yang kemudian rusak, koralnya rusak, kayak misalnya Gili Trawangan itu saya sudah diving, sudah snorkeling di situ, nyaris nggak ada lagi koral di Gili Trawangan itu. Kita mesti jauh ke Gili mana gitu untuk ngelihat koralnya yang bagus. Nah, jadi pariwisata itu memang sangat, karena ekonomis, industri, kadang-kadang ya orang menghalalkan segala cara. Tidak bicara soal sustainable tourism, tapi ketika bicara soal sustainable tourism, pelaksanaannya memang sangat berat. Kadang-kadang AMDAL-nya juga nggak diperhatikan. Nah, jadi teman-teman arsitek saya kira punya peran di situlah untuk membuat satu desain dan nanti secara teknis itu bisa menguntungkan berbagai pihak gitu. Nah, kalau cerita dari pengalaman Festival Jailolo ya, saya memang tidak terlibat, tapi saya tahu festival itu. Nah, itu keren sih, itu bagus gitu. Bahkan saya terlibat di beberapa festival, ada karnaval kemerdekaan yang hampir tiap tahun ya oleh Pak Jokowi diselenggarakan, itu juga saya terlibat, dan banyak festival atau karnaval lain yang ada di Jakarta ataupun di daerah-daerah. Tetapi memang mungkin gini deh, 2021 per 2022 kita Mandalika ya, karena itu masuk ke 10 destinasi kalau tidak salah, itu akan ada MotoGP kalau nggak salah di sana. Nah, itu tanah, investasi, semua itu langsung ya. Dan itu sangat besar, jadi bahkan membangun hotel yang baru dan lain sebagainya. Nah, saya dapat teman-teman di sana, dapat info dari mereka tengah bersama-sama mempersiapkan itu. Jadi masyarakatnya antusias gitu ya, terutama para pelaku wisata, karena akan datang ribuan orang. Asian Games kemarin juga kita begitu. Nah, Formula E bagaimana gitu ya? Ya itu tadi saya melihat ada kawasan heritage yang dijadiin ini politik memang ya, politis gitu ya. Tetapi yang Monas adalah heritage gitu. Tapi ketika bisa kemudian dimix ya saya sih melihatnya potensial untuk pariwisata Indonesia, juga Jakarta dan tentu Indonesia pada akhirnya gitu ya. Jadi mungkin jangan dilihat dari sisi politisnya. Film-film Hollywood, Mission Impossible ya, itu banyak menggunakan tempat syutingnya di Paris ya, bahkan di Menara Eiffelnya dia jatuh, dia loncat, bahkan ada ledakannya. Memang itu film ya, itu bisa disetting mungkin. Tetapi kalau apakah nanti Formula E ini merusak
kawasan atau tidak, saya kira mungkin pengunjungnya yang akan merusak gitu ya, karena akan menginjak dan lain sebagainya. Nah, saya kira event-event seperti pariwisata, event-event yang mendatangkan orang itu bagus, mesti kita dukung. Cuma memang mesti pinter-pinter bagaimana mendesain tempat itu. Nah, karena apa festival diselenggarakan itu akan sangat membuat kita, terutama mungkin setelah kita COVID ini selesai ya kita mesti optimis ya. New normal itu memang mesti digarap dari sekarang gitu ya, karena saya juga ada beberapa agenda setelah Juni ini, Juli terutama dan Agustus, terutama dalam rangka 75 tahun RI. Dan itu national event gitu yang kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, akan sangat dirugikan kalau kemudian COVID ternyata tidak selesai gitu. Tapi belajar dari negara orang, ya optimis kalau kita mau melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, salah satunya misalnya. Dan ya kita jangan berhenti untuk terus berkreasi sih kalau menurut saya. Ya jujur kalau secara ekonomi kita terdampak pasti ya. Agensi saya berhenti gitu ya, bekerja pasti.